Allah. Nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, nggak boleh menuhankan yang lain. Jelas ya? Harus ke Allah saja. Nggak bisa mengatakan lisannya semua agama sama. Kita menghormati, bedakan dengan penghormatan ya. Ingat, ya, bedakan dengan penghormatan. Kita menghormati keyakinan orang lain. Nggak boleh kita menyakiti. Nggak boleh melecehkan. Nggak boleh menghina. Ingat itu ya. Nggak boleh menghina. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita sudah tuntas dengan masalah toleransi itu, tuntas. Kita punya ayat lakum dinukum waliyaddin. Maksa orang masuk Islam nggak boleh. Ini sedang ada bencana misalnya, wah ada banjir badang macam, datang kita ke situ, ya. Kemudian kita bikin makanan karena butuh makanan pokok, kita buat di sini rumah RKM Musyawarah bikin biskuit, mereknya merek syahadat la ilaha illallah, dengan harapan ketika dimakan langsung masuk Islam. Itu dosa, nggak boleh. Ya, baik dari paksaan halus, apalagi kasar. Yang kasar tuh ada, dikasih obat yang dosisnya tinggi, nanti minta lagi harus pindah agama. Ya, kalau enggak dikasih obatnya. Itu pernah terjadi di beberapa tempat di Afrika, ada yang begitu. Ya, nah itu tidak boleh di Islam. Kalau ada yang begitu nggak boleh. Anda dokter nih, ada pasien non Muslim datang, dikasih obat yang sengaja dosisnya tinggi supaya datang lagi. Dan tergantung kepada Anda. Syahadat dulu, kalau nggak syahadat nggak saya suntik, ya kan? Dosa itu, ya nggak boleh. Ya, atau misalnya mengada-ngada. Ya, oh wudu deh Pak, kalau Bapak wudu minum obat ini langsung sembuh. Padahal memang obatnya harus itu misalnya. Itu dosa. Nggak boleh. Islam itu indah. Islam itu indah. Balik sini ya. Nah, Allah satu, sifat ketuhanan. Kedua, ubudiyah. La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Ya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja. Bismillah. Sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja. Tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah, itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi ketika Anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya, teman-teman santri begini. Tiba-tiba ada perilaku yang nggak sesuai dengan harapan antum. Bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini, begitu. Ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang nitipkan rezeki juga Allah. Yang menetapkan dia hadir di sini Allah, ya kan? Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini, itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah.